Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab impuls dan momentum. Oke Sobat 100, pada video kali ini kita akan menentukan energi kinetik dari pecahan suatu bom. Simak soalnya baik-baik ya. Diketahui di sini ada sebuah bom bermassa 900 gram, pecah menjadi dua bagian, 300 gram dengan kecepatan 16 meter per second. Kemudian bagian yang lain 600 gram dengan kecepatan V2. Pertanyaannya, maka energi kinetik pecahan 600 gram itu berapa joule? Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Katakanlah di sini ada kondisi awal bom, mula-mula itu tidak bergerak ya. Jadi diketahui di soal massa awalnya adalah 900 gram. Karena mula-mula dia momentum awalnya sama dengan 0. Kemudian ini pecah menjadi dua bagian, yang mana diketahui di soal bahwa untuk bagian pertama massanya 300 gram, bergerak dengan kecepatan 16 meter per second. Nah bagian yang kedua ini lebih besar, massanya adalah 600 gram, bergerak dengan kecepatan V2. Nah yang ditanya adalah energi kinetik pecahan yang kedua. Oke, sebelum menghitung besar energi kinetik, pertama kita hitung dulu ya besar V2 ini berapa. Bagaimana cara menghitungnya? Sobat 100, gunakan hukum kekekalan momentum, yang mana momentum awal sama dengan momentum akhir. Awalnya bom ini diam, belum meledak ya. Jadi momentum awalnya sama dengan 0. Kemudian pecah menjadi dua bagian, yang mana masing-masing bagian punya kecepatan. Sehingga setelah pecah ini ada nilainya ya, P aksen itu. Yang pertama adalah M1 kalikan V1 ditambah M2 kalikan V2. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya, yang di ruas kiri itu nilainya sama dengan 0, sama dengan M1 kali V1 ditambah M2 kalikan V2. Masukkan angkanya, massa 1 adalah 300 gram, V1 adalah 16 meter per second, kemudian M2 adalah 600 gram, V2 nya kita cari. Kita tuliskan di baris berikutnya, 0 sama dengan 300 kalikan 16 ditambah 600 kalikan V2. Kalau Sobat 100 hitung, 300 kalikan 16 itu sama dengan 4800 ya. Sehingga di baris berikutnya bisa kita tuliskan menjadi 0 sama dengan 4800 ditambah 600 V2. Karena kita ingin menghitung nilai V2, yang 4800 ini pindah ruas jadi bertanda negatif. Sehingga negatif 4800 sama dengan 600 V2. Masing-masing kita bagi dengan angka 100 ya. Jadi yang negatif 4800 dibagi 100 tinggal negatif 48, 600 dibagi 100 tinggal angka 6 saja. Nah ini lebih gampang menghitungnya, sehingga V2 sama dengan negatif 48 dibagi 6. Kita peroleh V2 nilainya sama dengan negatif 8 meter per second. Tanda negatif menunjukkan bahwa arah dari bagian yang kedua ini berlawanan arah dengan arah gerak bagian yang pertama. Oke, setelah kita dapatkan nilai V2, sekarang kita akan menghitung energi kinetik ya. Karena ditanya dalam satuan joule, maka ini kita ubah dulu satuan massa dari M2 ke satuan kilogram ya. Di sini kan masih pakai satuan gram. Jadi 600 gram kita ubah ke kilogram. Caranya adalah angka 600 ini dibagi dengan angka 1000, kita peroleh M2 sama dengan 0,6 kilogram. Nah sekarang barulah kita hitung energi kinetik untuk bagian yang kedua, yang massanya 600 gram. Yang mana rumusnya adalah EK2 sama dengan setengah M2 V2 kuadrat. Masukkan ya angkanya ya. Massa 2 adalah 0,6 kg. Kemudian kecepatannya tadi V2 adalah negatif 8 meter per second. Sehingga EK2 sama dengan setengah kalikan 0,6 kalikan negatif 8 dikuadratkan. Negatif 8 kalau dikuadratkan itu sama dengan 64. Kemudian 64 dikali setengah sama dengan 32. 32 kalikan dengan 0,6. Ketemu berapa ya Sobat 100? Kita dapatkan EK2 itu sama dengan 19,2 joule. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik kalau ada soal berkaitan dengan bom yang meledak kemudian pecah jadi dua bagian seperti ini. Apabila ditanya besar energi kinetik pecahan dari bom tersebut, bagaimana cara mengerjakannya? Pertama-tama Sobat 100 ilustrasikan gambarnya dulu ya. Jadi kondisi awal sebelum bom meledak ini bomnya masih diam, jadi momentum awalnya 0.
Lalu ketika pecah jadi dua bagian, ini gambarkan bagian pertama misalkan saja ya bergeraknya ke kanan, punya massa M1, punya kecepatan V1. Lalu bagian yang kedua bergerak ke kiri, punya massa M2, kecepatannya V2. Nah, sebelum menghitung energi kinetik dari pecahan yang kedua, Sobat 100 hitung dulu ya kecepatan dari pecahan yang kedua ini berapa. Bagaimana caranya? Di sini Sobat 100 gunakan hukum kekekalan momentum, yang mana momentum awal sama dengan momentum akhir. Untuk kondisi awal karena bomnya diam, maka momentum awalnya 0. Untuk kondisi akhir karena masing-masing pecahan bergerak dengan kecepatannya masing-masing, maka momentum akhir ini adalah M1 kali V1 ditambah M2 kalikan V2. Masukkan nilai M1 kali V1, masukkan nilai massa M2. Di sini Sobat 100 lakukan perhitungan, nanti ketemu kecepatan untuk pecahan bagian yang kedua ya. V2 nilainya berapa? Nah, untuk menghitung energi kinetik, Sobat 100 langsung gunakan rumus energi kinetik ya. Karena di sini ditanya untuk energi kinetik pecahan yang kedua, maka formula yang kita pakai adalah EK2 sama dengan setengah kalikan M2 kalikan V2 kuadrat. Masukkan nilai M2, ingat kalau ditanya dalam satuan Joule, massa M2 harus dalam satuan kilogram ya. Masukkan nilai V2-nya, ini lakukan kuadrat, lakukan perkalian, nanti ketemu ya. Energi kinetik dari pecahan yang kedua adalah sekian Joule. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau Inggris, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.